Subscribers yang berbahagia, hari ini teramat istimewa buat saya karena ini ada permintaan dari beberapa murid-murid saya ya yang berkenaan dengan pendidikan di kepolisian. Eh, saya mau mengajarkan kepada semua, mungkin ini berguna bagi semua untuk menambah wawasan cara memahami KUHP hanya dalam waktu yang 5 menit mungkin ya. Nah, ini yang saya akan ajarkan kepada terutama yang uh, bertanya kepada saya tentang KUHP ini. Jadi gini, saya tahun 1994 itu menciptakan satu teori yang disebut dengan fishbone theory dalam pendidikan. Nah, ini akan saya jelaskan dalam bagan yang akan saya buat, saya siapkan ya untuk dicermati bagaimana proses penyelidikan sampai penyidikan serta penuntasan kasus-kasus pidana yang disidik oleh aparat penegak hukum APH, baik itu kepolisian, kejaksaan maupun aparat APH yang lain yang sesuai dengan ketentuan undang-undang. Semuanya berdasar pada KUHP. Demikian mau saya jelaskan secara rinci, dapat disimak sebagai berikut. Mari kita lihat. Jadi pidana itu ada peristiwa. Peristiwanya itu saya bagi antara tiga frase antum sebelum perkara itu ada ya, ataupun perkara itu mulai dilidik ataupun disidik ya. Yang kedua ada namanya feitan, peristiwanya. Yang ketiga itu adalah frase ataupun fase postum setelah terjadi penyidikan ataupun penyelidikan dan penyidikan tadi. Nah, sesuai dengan ketentuan pasal 187 huruf C, ini ahli ini bisa dimintakan ya keterangannya dalam proses ini. Namun saya akan jelaskan di tahun 1994 ya, saya membuat satu fishbone theory yang berkenaan dengan KUHP ya. Ini saya gambarkan ini teori tulang ikan ya. Kepalanya ini adalah proses antum ataupun yang disebut dengan lead ataupun penelitian ataupun lidik. Kalau di kepolisian ya, mereka melakukan lidik itu bisa terbuka bisa tertutup, surveillance ya, mereka bisa meminta keterangan wawancara dengan cara diam-diam maupun dengan cara terbuka, diundang dan lain sebagainya. Ini adalah proses. Nah, setelah nanti mendapatkan semua keterangan dari kedua belah pihak, maka aparat APH itu menemukan namanya bukti awal. Ini bukti awal nih, kepalanya nih, di kepalanya ada gambar mata. Ini adalah bukti awal, ini bukti mentah ini ya. Nah, itu digelindingkan di fase kedua setelah dia naik sidik ya. Ini proses sidik ini semua proses sidik. Nah, aparat penegak hukum itu menggunakan 184 KUHP itu ya. Ada petunjuk, ada saksi, ada ahli ya, ada surat, ada terdakwa. Di sini disuruh terdakwa ataupun tersangka nantinya di situ ya. Nah, dalam prakteknya itu penyidik ataupun penyelidik itu pastinya memulai dari penyelidikan ya. Di dalam hasil penyelidikan itu naik ke sidik, masuklah ke KUHP tadi 184 tadi. Nah, di atas ini, di bawah ini KUHP-nya, di atas ini adalah tempus dan lokusnya ya. Jadi ini yang diperiksa oleh penyidik dengan mendatangkan saksi, mendatangkan semua keterangan-keterangan, mendapatkan bukti, mendapatkan apa segala macam lah ya, petunjuk bla bla dan sebagainya. Itu disinilah peristiwanya itu di ini nanti dikaitkan dengan yang di bawah ini sehingga nanti menemukan kesimpulan sleuthingnya ini. Nah, masuk kesimpulan ini di tahap postum namanya. Apabila nanti sudah lengkap, biasanya diserahkan kepada jaksa penuntut umum, jaksa peneliti untuk ditentukan bahwa ini sudah lengkap. Maka diterbitkanlah P21 oleh kejaksaan, artinya semua berkas sudah lengkap. Nah, ini nanti area yang di sini postum ini adalah area penuntutan dan area pengadilan kalau di sini ya. Nah, namun belum tentu juga kalau misalnya dalam penyelidikan ataupun penyidikan ini aparat penegak hukum tidak menemukan bukti yang cukup ya, karena KUHP itu mengatur juga ditutupnya suatu peristiwa penyidikan atau penyelidikan itu ya ada tiga ya, demi hukum, satu demi hukum, kedua tidak cukup bukti ya, terus yang ketiga bukan tindak pidana. Jadi bisa di SP3 kan. Ini di SP3, kalau sudah di SP tutup ya.
Nah, kalau tutup, kalau misalnya ada para pihak yang merasa kurang puas dengan cara penyelidikan yang dilakukan oleh aparat, nah, mereka bisa dilakukan dengan prapit ya, atau dengan gelar istimewa atau luar biasa. Inilah kira-kira yang bisa dipahami oleh aparat penegak hukum ya, dengan teori ini sangat simpel. Jadi ini prosesnya yang disebut antum ini proses lidik atau lead ya. Di tengah ini proses sidik, yang di ujung ini ada proses postum yang disebut dengan proses hasilnya dari lidik dan sidik tadi. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua, terkhusus bagi yang mau belajar kuap secara cepat ya. Inilah teorinya seperti itu. Mudah-mudahan ini membantu dan menambah wawasan kita semua. Saya berterima kasih atas pertanyaannya. Ini yang membuat saya sangat senang untuk memberikan teori ini, teori yang saya ciptakan tahun 1994 ini. Mudah-mudahan berguna bagi kita semua dan menambah wawasan. Terima kasih, tetap semangat dan sukses.